Ya Bu, dulu di koran sering keluar berita harimau surang memakan orang di daerah Junjungan. Ada keluar berita koran harimau mengganas di Junjungan karena memakan satu orang manusia. Manusia lebih ganas ketimbang harimau Bu. Semennya makan, basinya makan, kasihnya makan, kerekenya makan, udahnya makan. Lebih ganas manusia Pak. Luar biasa ganasnya manusia. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kalau hati kita tidak tunduk kepada Allah, hati kita tidak takut pada Allah, manusia itu tidak akan takut pada manusia. Dia tidak akan segan kepada manusia. Ya Bu, begitu juga pemimpin. Kalau pemimpin hatinya tidak berfungsi, dia lebih ganas ketimbang binatang. Dia akan tidak peduli dengan rakyatnya, dia akan memperkaya dirinya sendiri. Maka nanti pemilihan pilkada nanti pilihlah pemimpin yang punya hati. Hatinya tunduk pada Allah, itulah. Namun tidak tim sukses siapa-siapa ya, saya mengingatkan aja, pilihlah yang punya hati, hati nurani. Satu, yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Calon penghuni neraka jahanam itu adalah mereka mempunyai mata, tetapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Matanya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Bu, Pak, silakan baca surat Toha nanti ayat 124 sampai 127. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'azabul akhirati asyaddu wa abqa. Ayat itu Islam Umar bin Khattab gara-gara mendengar adiknya membaca ayat itu. Umar bin Khattab dulu kan musuh Islam, musuh Rasulullah. Kadang-kadang adiknya mau masuk Islam, adiknya sudah masuk Islam, mengasah padanya. Dia ingin membunuh adiknya. Sampai di depan pintu rumah adiknya, kadang-kadang adiknya membaca ayat tadi, tersungkur Umar. Nggak jadi yang membunuh adiknya, akhirnya dia masuk Islam. Apa sebenarnya arti ayat itu? Siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling itu bahasa awalnya malah itu apa? Nggak mau jadi, nggak mau membaca. Siapa yang tidak mau melihat dan membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya hidup yang sempit. Ada yang tanya, bagus tetanggamu parangai itu tentang Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan parangainya sudah cocok Al-Quran. Sembahyang indah, puasa indah, judi yo, main masang BT yo, mabuk-mabukan, tapi kayu ini Ustaz. Bapak lapang jadinya itu sampai dah. Sementara ampulah kami pun sholat wajib, apalagi sholat sunat tiap malam tahajud, tiap pagi sholat duha, tapi kami sampai juga soalnya kita yuk kayu kami. Nah, itu kesalahan awak mau buat ibu hanya dengan kekayaan, dengan harta. Padahal harta itu tidak jaminan suatu kebahagiaan.
Banyak orang kaya itu, tapi tidak diberikan oleh Allah kepada mereka itu rasa kaya. Kepeng banyak, harta banyak, musuh banyak, penyakit banyak, utang banyak. Ya kan? Nyo dipitibang kaya apa? Hidup sempit. Kenapa? Barokah mencabui Allah. Banyak orang kaya mengeluh, Ustaz, nggak lama di orang kaya. Abang itu Pak Bu, sementara kami yang miskin, itu berdoa sampai kini minta kaya. Ibu ini tidak lama di orang kaya. Bakal lama di orang kaya, Ustaz. Piti yang banyak, penyakit yang banyak, Ustaz. Kecil dokter nggak boleh makan itu, nggak boleh minum itu, nggak boleh makan itu. Nggak lama ibu Ustaz. Oh terangkat, tapi nggak boleh makan dari kecil dokter. Makanan punya timbang di dokter sekian gram boleh sehari karena gula darah tinggi. Ini lama ini itu Pak. Nggak enak. Sementara si miskin Bu, nggak ada yang larang atau makan lah santun lah apa saja makan. Iya. Ada juga yang mengeluh, ampun Ustaz, nggak mau lalu, waktu malam dong. Siang nggak mau lalu, malam nggak mau lalu. Kamar tutup AC, kasurnya empuk, otomatis kalau hari dingin kasur itu jadi aneh. Kalau hari angin jadi dingin kasurnya. Tapi mata nggak mau lalu, nggak bahagia bodoh. Aku nunggu kasur apa? Mata nggak mau lalu. Apa yang nggak ada barokah? Sementara si miskin Pak, jual pihak pandan saya buka kalau lah dong ini. Jual pihak pandan dulu, atau jual pihak rotan, lama lah dong. Ada juga orang kaya mengeluh, ambu aneh lo Ustaz. Kalau Ustaz itu kan sampai curhat itu, ya kan? Sampai curhat. Jadi ada yang mengeluh, ambu lah itu Ustaz makan selero semua, namuanya. Coba kan Pak makan namun BAB tak mau keluar. Sementara WC ambo tu, toilet ambo tu di rumah higienis itu bersih, suci, full AC, full TV, WC ambo Ustaz sampai bisa nonton TV. Tapi boleh bisa macam, jadi bahagia itu tak bahagia. Itu namanya hidup sempit. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan Al-Quran, barangkali tidak membaca Al-Quran untuk mendapatkan hartanya itu. Nah, kemudian kata Nabi, ketika kamu meninggal dunia sampai keluar roh dari kerongkongan, tersangkut-sangkut seperti kain sutra yang diterbangkan angin lalu tersangkut di batang kayu yang banyak durinya, lalu ditarik. Bagi kira kain itu apa itu? Nggak cabiar, dia durinya banyak. Begitulah roh seseorang kata Nabi, ketika tersangkut di kerongkongan gua, nyorang gadan saya mendekat laut, mau cabai kerongkongannya, dia merasakan sakit mati yang luar biasa sakit. Dia ringkime dalam kuburnya sempit. Puncaknya adalah pada hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami bangkit dia dari kuburnya, kami kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matanya butuh. Butuh bagi berubah. Di padang mahsyar itu berkumpul seluruh umat-umat pertama dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir dari umat Nabi Muhammad. Awak betul. Bagaimana akan meniti siratal mustaqim dalam keadaan mata yang buta itu? Kata Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, siratal mustaqim itu beliau gambarkan seperti sehelai rambut dibelah 7, di bawahnya neraka jahanam. Awak betul. Baru Nabi kami qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, aku buta Tuhan, padahal dulu mata saya baik, saya bisa melihat. Kenapa hari ini saya buta?
Bang, moga meniti siratal mustaqim ya Allah dalam keadaan buta ini. Ajai Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la azabul akhirati asyaddu haqqan. Itulah dulu sudah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kenapa kamu melupakannya? Kenapa kamu tidak membacanya? Kenapa matamu tidak dipergunakan membacanya? Wajarlah hari ini matamu itu dibutakan. Baru situ menyasar itu, ya kan? Menyesal, tidak ada gunanya. Kan ayat pertama turun itu kan perintahnya apa itu? Membaca, ikra. Ikra itu fi'il amar, berasal daripada kata qara'a yaqra'u ikra. Fi'il amar itu selalu memfaedahkan hukum kepada wajib dalam kaidah usul fiqh. Jadi maknanya wajib orang Islam itu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Di ayat Allah itu kalau membaca Al-Quran, gue yakin Bapak Ibu sudah yakin saya. Bahkan tiap bulan Ramadan itu sampai berkali-kali khatam Al-Quran. Ayat Allah itu ada dua macam, Pak. Yang tersurat namanya Al-Quran, yang tersirat alam semesta. Baca. Sudahkah kita membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini? Salah satu contoh, Bu, Pak, kenapa air laut itu asin sementara air sungai itu tawar? Itu ayat Allah, Pak, ada pesan Allah situ, baca. Ternyata itu saya dapat jawabannya dalam buku Samudra Al-Fatihah yang dikarang oleh Profesor Dr. Baik Arifin. Mungkin beliau sudah almarhum sekarang ya. Beliau ungkapkan kenapa air laut itu asin. Ternyata zat garam yang ada pada air laut itu dapat membunuh bibit penyakit yang ditimbulkan sampah, bangkai, kotoran manusia yang hanyut dari sungai. Kan sungai itu tempat pembuangan. Ya kan, orang yang pak saro, labau diulek saro gue campak datang iya. Ya sampai gini. Walaupun lagi sedion pemerintah sampai pembuangan sampah, ulang ke hobi jum buang saro itu kan ke utang iya. Kotoran manusia, bangkai kucing, bangkai anjing, bangkai apa saja hanya campan dalam utang iya. Anjurnya ke laut. Laut itu tempat penampungan, Pak. Segala yang hanyut dari sungai dibawa ke laut. Andai kata air laut itu tidak asin, andai kata, maka bibit penyakit yang ditimbulkan sampah, bangkai-bangkai itu dan kotor manusia itu, bibit penyakitnya tidak bisa terbunuh atau terbasmi. Niscaya ketika menghirup udara, angin laut berhembus ke darat, itu menghirup udara yang penuh dengan bibit penyakit, Pak. Tapi alhamdulillah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, diasinkan air laut ya Allah. Zat garam yang ada pada air laut itu dapat membasmi bibit penyakit yang ditimbulkan sampah, bangkai dan kotoran manusia, sehingga kita nyaman menghirup udara ketika berhembus angin laut ke darat. Alhamdulillah. Itu ayat baca. Kenapa pohon beringin itu batangnya besar, rimbun, buahnya ketek, Bu? Sementara buah labu, buahnya gadang, batangnya ketek. Kenapa? Itu ayat Allah. Nah, coba sekali-kali bertadur di bawah pohon beringin itu. Ya kalau mau tahu jawabannya, sudah tuh jatuh pohon beringin, benih itu katanya gitu. Baru kita sadar, alhamdulillah ya Allah. Seandainya batang beringin ku sagadang buah labu, buah cair belum tadi kau ya Allah, maha suci kau ya Allah, hebat. Baca. Ibu sudah pernah melahirkan anak ya Bu? Sudah ya. Itu ada ayat Allah Ibu baca. Ibu ketika melahirkan, baca bayi yang baru lahir itu tidak langsung pandai berjalan. Itu ayat baca. Seandainya bayi itu pandai berjalan, ibu larinya tinggal nama asuran sakit itu. Apakah si guru ngurus BPJS kan?
Maha Penyayang, beransur-ansur bayi itu baru pandai berjalan, sehingga nak lari nak susah maknya ketika sudah mayat. Bu, kenapa bayi yang lahir itu giginya tak langsung tumbuh? Itu ayat Allah, baca. Alhamdulillah ya Allah, seandainya bayi yang mau lahir langsung tumbuh giginya 2 tahun lah mau menyusul, ya Allah, susah mau menyusulkan. Itu ibu, bapak-bapak, ada ayat Allah Pak baca di tubuh kita. Pak, aku rambut di kepala aku bisa panjang, Pak. Rambut-rambut yang lain tak sepanjang rambut di kepala. Padahal sama-sama rambut, Pak. Ya Bu, kenapa rambut di kepala aku tak sama panjang di alis mata aku? Jauh mata gitu. Itu rahasia Allah. Alhamdulillah ya Allah. Seandainya seluruh rambut-rambut yang ada di tubuh tambah kosan mulu di panjang rambut kepala itu lah sibuk saya bacike semua di hari milo ke sholat leh. Lah sibuk mengurus rambut sepala habis waktu milo ke mencari nafkah leh. Tapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang dimaksud membaca ayat-ayat Allah. Penggunaan matwa banyak Pak ayat Allah. Kenapa terjadinya siang dan malam? Itu ayat Allah. Supaya Allah itu bisa bekerja dan bisa istirahat. Kalau andainya siang saya tapi baru kerajo segera jawab. Atau malam saya ikut tapi itu lalu segera jawab. Tapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dimaksud membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa bintang-bintang di langit itu tidak ada beradu? Galaksi Bima Sakti tidak ada beradu, dia disiplin beredar di garis edarnya. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah. Itu membaca. Nah, kemudian yang terakhir, walahum azanul la yasma'una biha. Tanda-tanda orang calon penghuni neraka itu kecil Allah. Mereka itu punya telinga. Mereka diberi nikmat telinga, tetapi telinganya tidak dipergunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan telinganya alergi mendengarkan ayat-ayat Allah. Begitu banyak ibu tanpa kita sengaja itu karena ayat Allah. Bukan sering diundang ceramah di kantor-kantor, wirid Jumat pagi. Salah seorang dari pegawai karyawan itu membaca Quran, yang lain sibuk main HP, yang lain sibuk mengecek ulang Quran kok. Itu telinganya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Begitu juga ketika ada tabligh akbar, acara Maulid Nabi ke Isra Mi'raj ke hari tahun besar, hari besar Islam, diundang qori apa qori'ah, juara nasional yang baca Al-Quran, tapi orang tidak tahu mendengar itu. Namun tamu tayo namanya nape sibuk dia nape. Itu namanya gitu, nggak mempergunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada dulu mengecekan suara azan itu sama ya suara lancang menggonggongnya. Telinganya masalah, suara azan yang salah juga. Ya, orang protes, anak kecil terganggu orang-orang non-muslim. Ambo banyak kawan ambo orang-orang non-muslim, pendeta, macam saya berteman. Saya tanya ada, benarkah kalian terganggu kalau diputar kaset mengaji 15 menit atau 20 menit menjelang azan subuh? Terganggu ke kalian? Oh enggak, kami malah senang aja. Kami bisa bangun pula pagi karena umat Islam membangunkan kami melalui corong masjid. Apalagi solo azan bertanda harilah jam 5 rumah kecil orang-orang non muslim itu ada terganggu. Yang terganggu itu pada surat saya. Ada ibu-ibu majelis taklim dulu kalau tidak salah, ibu-ibu itu membaca kalimat-kalimat zikir kejadian panas dingin badannya menengah. Kan tanda-tanda ada chip tuh, perlu diruqyah orang seperti itu. Ada waktu ada acara ibu-ibu majelis taklim kejadian ibu-ibu itu membaca kalimat-kalimat zikir kejadiannya angin-angin menengah aja. Untung dia di menteri menjaga dunia. Ya, itu telinganya bermasalah. Kalau orang yang beriman
telinganya itu nyaman mendengarkan ayat-ayat Allah, nyaman mendengarkan asma Allah. Jadi marilah Bapak Ibu, kita menghindar dari hal-hal yang demikian. Jadi sebagai kesimpulan, di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah ungkapkan penyebab seseorang itu masuk neraka jahanam adalah mereka itu tidak mempergunakan hatinya untuk taat dan tunduk kepada Allah. Mereka tidak mempergunakan matanya membaca ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat di alam semesta. Yang ketiga, mereka tidak mempergunakan nikmat telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih rendah derajatnya, lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai maksudnya tidak mampu mempergunakan nikmat Allah pada jalan yang dikehendakinya. Itu yang maksud lalai. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.